Pemirsa, hampir setahun pandemi menghantam Indonesia. Jatuh bangun pemerintah berusaha menggenjot perekonomian bangsa. Meski vaksinasi tengah dilakukan oleh pemerintah, apakah ada harapan perekonomian Indonesia bangkit secara cepat? Lalu bagaimana keadaan ekonomi Indonesia saat ini mempengaruhi pasar modal? Selengkapnya dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, sudah bersama saya ada Pak Richard Adams, spesialis investasi dan pasar modal. Selamat sore Pak Richard. Selamat sore rekan Tasya. Iya Pak Richard, meskipun pandemi belum usai, bagaimana pola pergerakan pasar modal kini setelah vaksin ditemukan Pak? Baik rekan Tasya, saya akan memberitahu mengenai data dulu ya. Data terkini terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai minggu lalu ya. Tepatnya tanggal 19 Februari 2021. Sudah 7 emiten atau perusahaan yang melakukan penawaran umum saham lewat initial public offering. Mereka sudah melantai atau mencatatkan saham-sahamnya di bursa. Ya, ketujuh perusahaan itu ya, 3 perusahaan pertama yaitu PT VEP Agri Tbk, PT DCI Indonesia, PT Diagnosis Net Indonesia. Dari 3 perusahaan tersebut itu saja sudah berhasil menghimpun dana kurang lebih 1,2 T ya. Dan sebagai contoh, ketika PT DCI Indonesia pertama kali diperdagangkan di saham itu dimulai dengan harga Rp525 dan harga terakhirnya sekitar Rp12.255, naik ya ratusan persen ya. Nah, transaksi perdagangan ya dari 1 Januari sampai kira-kira medio awal Februari menunjukkan perdagangan itu 20,3 T. Ya, memang ya hidup itu ada pasang, ada surutnya. Nah, seminggu terakhir ini kapitalisasi peran kita di bursa hanya sekitar 13,3 T. Tapi kita wajib membangun skeptisme dan pesimisme menjadi budaya yang optimis. Apalagi dengan dimulainya vaksin ya, ini sentimen pasar juga akan bertambah naik ya. Jadi melihat dari data-data yang tercatat yang disajikan oleh Bursa Efek Indonesia, mestinya kita optimis bahwa pasar modal bisa menjadi sumber untuk mengambil dana, menghimpun dana dari masyarakat untuk permodalan usaha yang akibatnya nanti sektor-sektor real akan terbangun. Ingat, salah satu emiten yang mendaftarkan adalah bank ya, dan ini membuktikan bahwa optimisme dalam bursa itu ada. Kira-kira itu catatan awal saya rekan Tasya. Ini dibandingkan dengan sebelum pandemi, masa-masa sebelum pandemi ini meningkatnya bagaimana Pak? Mungkin bisa digambarkan. Rekan Tasya, ya, data, saya bicara soal data. Tahun lalu 2021, 51 perusahaan melantai dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020. Sekarang ya baru bulan Februari ya, kita sudah mau masuk ke Maret ya, sudah 7 perusahaan melantai ya. Kalau setiap 2 bulan 7 ya saya optimis pergerakan pasar modal ini cenderung memiliki grafik menaik ya. Sebagai contoh begini ya, kita memang harus lebih kreatif dalam membangun industri. Saya ambil contoh misalnya sekarang yang paling terpukul adalah industri pariwisata. Bagaimana cara membangun industri pariwisata ini? Kalau saya boleh mengambil contoh ya, di beberapa negara maju ya, mereka mulai membangun dengan transportasi darat, dengan mempergunakan kereta api. Nah, kereta api itu kan pasti jalannya jauh lebih durasi jauh lebih panjang dibandingkan naik pesawat terbang. Tapi mereka membangun branding baru, gaya hidup baru, yaitu mereka bentuk gerbong-gerbong yang ada roommate-nya, yang ada kamar tidurnya, yang kita sebut dengan bedrooms ya. Nah, satu gerbong itu misalnya hanya beberapa orang. Jadi kan mengantisipasi COVID ini. Dan lalu kemudian perjalanan misalnya dari satu kota ke kota lain itu cukup lama, tapi kita bisa branding dengan menjual view, pemandangan desa-desa, alam kita yang kaya, ya, dan kita juga bisa menamakan work from train, ya. Lalu ketika kita sampai ke kota tujuan, kita istirahat di hotel, kita mulai work from home. Budaya-budaya seperti itu alangkah baiknya mungkin bisa dikembangkan oleh
Menteri Pariwisata kita ya, sebab sebagian orang masih khawatir untuk mungkin berpergian dengan pesawat terbang ya. Yeah. Nah, sektor-sektor darat ini yang perlu kita optimalkan, mencari inovasi-inovasi ya secara komersial sehingga ya kan menumbuhkan, membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Tentunya dengan modal yang lebih rendah daripada memajukan atau meningkatkan di sektor penerbangan mungkin ya Pak? Bisa diulangi sekali lagi rekan Tasya? Maaf. Mungkin dengan modal bahkan yang lebih rendah dibandingkan dengan memajukan sektor penerbangan begitu? Setuju, amat sangat setuju. Nah, cuman kan tantangannya begini rekan Tasya ya. Seperti kita tahu infrastruktur kita di bidang telekomunikasi. Nah, saya khawatirnya kalau itu sampai ke dusun-dusun atau tempat-tempat yang agak remote ya, sinyalnya agak jelek. Nah, ini gimana work from train-nya? Nah, sehingga para pebisnis itu jadi berpikir dua kali, ya kan? Kadang-kadang mereka kan lintas negara transaksinya. Di sini masih pagi, ya kan? Di Singapura misalnya udah beda berapa jam. Belum lagi kalau di University of America, mitra partnernya. Nah, jadi di sini menjadi catatan bahwa infrastruktur untuk telekomunikasi juga harus benar-benar diperhatikan. Betul sekali rekan Tasya, jadi kita harus komprehensif ya, pendekatannya holistik, nggak bisa sepotong-sepotong. Naik kereta memang murah ya kan, nah tapi ya kan untuk mendukung ya orang untuk menggunakan ya kan kereta itu sebagai sarana transportasi maupun juga memajukan industri pariwisata, banyak sekali infrastruktur yang harus dibantu ya. Sekarang kita sederhana aja ya, apa sih permasalahan kalau kita ke tempat-tempat publik umum gitu loh ya. Tapi ini sekarang sudah banyak perbaikan rekan Tasya menurut saya. Ya, permasalahan utama adalah kalau di publik itu kita mungkin paling khawatir kalau kita harus misalnya buang air kecil sampai kita menahan-nahan ya, kalau tempat publik. Nah, kalau fasilitas dan infrastruktur seperti ini ya sudah mampu ya kita tingkatkan budayanya, ya niscaya saya yakin bahwa dengan modal yang tidak terlalu besar, transportasi darat, ya kan, artinya pertumbuhan ekonomi kita ketika kereta-kereta itu sampai ke stasiun-stasiun terpencil, orang membeli katakanlah oleh-oleh, ya kan, kulinernya atau tanda-tanda souvenirnya, nah itu bisa memajukan usaha UMKM juga rekan Tasya. Kira-kira demikian rekan Tasya. Iya, jadi pergerakan pasar modal saat ini sedang meningkat grafiknya bahkan sampai ratusan %. Apa Pak Richard yang menyebabkan sentimen pasar ini atau optimisme ini terjadi? Menurut saya satu, kita harus memanfaatkan apa yang kita sebut dengan periode vaksinasi itu. Ya, nah dengan vaksinasi itu memberikan harapan baru ya kepada para investor ya bahwa mereka bisa jauh lebih mobile, mereka jauh lebih bisa mengembangkan kepak-kepak bisnisnya ya. Vaksinasi juga memberikan suatu kepercayaan diri untuk bertemu dengan mitranya ya. Kadang-kadang tuh bisnis ini kalau lewat online gini pasnya agak berbeda kalau dibandingkan dengan kita face to face dengan rekan bisnis kita yang pengen tahu gesture kita, pengen tahu segala macam mengenai diri kita sebelum kita melakukan suatu transaksi. Jadi vaksinasi itu ya satu kunci ya, sentimen pasar modal ya akan bereaksi amat sangat positif dengan dimulainya vaksinasi, dimulai dari nakes, lalu saat ini pada periode ini lansia, minggu lalu ya periode di mana pedagang Tanah Abang divaksin ya, dan akan terus berlanjut secara berkesinambungan. Jadi menurut saya kita harus memanfaatkan apa yang disebut dengan vaksinasi efek ini. Kira-kira demikian rekan Tasya. Artinya kinerja pemerintah pada saat ini untuk memvaksinasi seluruh warga atau seluruh masyarakat di Indonesia ini menjadi faktor kunci untuk bisa meningkatkan kembali atau menggerakkan kembali perekonomian. Nah, kemudian apa kalau begitu yang harus dicermati oleh pemerintah agar hal ini bisa berjalan dengan selaras atau dengan sesuai dengan tujuan? Tahan dulu jawabannya Pak Richard, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Petang akan kembali dengan Dialog Nusantara Petang sesaat lagi.